Selamat siang, bertemu lagi kita di video 5.8 masih membahas mengenai multiple interfaces, di mana sekarang kita akan melihat parameter baru yaitu z-topi z dan gamma-topi z, di mana kedua buah parameter ini sangat berguna untuk mendapatkan solusi untuk mencari nilai EM1-, EM2+, dan selanjutnya seperti yang telah diterangkan di video sebelumnya. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita lihat dulu besaran z-topi z, di mana besaran ini adalah yang disebut dengan impedansi medan total. Di mana kalau kita lihat persamaan dari z-topi z adalah E dibagi dengan H yang tegak lurus terhadap dia. Nah, sekarang kalau kita lihat dari persamaan ini, kalau kita ingat lagi bahwa kita juga pernah berkenalan dengan yang namanya impedansi intrinsik, di mana impedansi intrinsik ini diberi notasi eta, di mana eta adalah E dibagi dengan H yang tegak lurus juga. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa perbedaan antara impedansi medan total z-topi z dengan impedansi intrinsik yang diberi notasi eta? Karena kalau kita lihat berarti antara z-topi dengan eta-topi itu sama-sama E dibagi dengan H yang saling tegak lurus dengan dia. Penjelasannya bisa kita lihat di gambar sini. Misalkan kita ingin mencari berapa besarnya harga impedansi intrinsik di titik Z sama dengan minus A seperti kita lihat pada gambar di samping. Maka besarnya impedansi intrinsik pada saat Z sama dengan minus A berarti sama dengan E yang datang dibagi H yang datang, atau sama dengan E yang mantul dibagi dengan H yang mantul. Berarti kalau kita lihat, impedansi intrinsik ini hanya merupakan E dibagi dengan H yang merupakan pasangan dia. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan besarnya z-topi di titik Z sama dengan minus A? Sekarang kalau kita lihat, yang namanya impedansi medan total berarti adalah E total dibagi H total. Pada saat Z sama dengan minus A, E total berarti adalah EI ditambah ER pada saat Z sama dengan minus A. Sedangkan H total berarti adalah HI ditambah HR. Berarti itu adalah perbedaan utama antara z-topi dengan eta-topi. Sekarang kita akan lihat mengenai koefisien refleksi yang diberi notasi gamma-topi z, di mana persamaannya bisa kita lihat di slide. Nah, kalau kita ingat bahwa koefisien refleksi pernah kita bahas di awal bab 1, di mana notasinya hanya gamma-topi, di mana gamma-topi persamaannya bisa kita lihat pada slide. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa ada perbedaan antara dua buah koefisien refleksi ini? Sekarang mari kita lihat gambar di samping. Pada dasarnya, yang namanya koefisien refleksi gamma-topi z berarti adalah gelombang pantul dibagi gelombang datang. Kalau kita lihat di gambar di samping, maka gelombang pantul adalah EM1- dikalikan E pangkat gamma 1Z dibagi dengan EM1+ dikalikan E pangkat minus gamma 1Z. Yaitu besarnya seperti yang kita lihat di slide. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Di awal bab 5, kita membahas mengenai gelombang yang merambat hanya melewati dua buah medium. Nah, sekarang berarti kesimpulannya, gamma-topi Z pada saat di perbatasan, yaitu pada saat Z sama dengan 0, persamaannya adalah seperti ini. Di mana EM1- dibagi EM1+ itu adalah gamma-topi saja. Yang artinya, gamma-topi ini adalah koefisien refleksi khusus pada perbatasan. Sedangkan yang namanya gamma-topi Z adalah koefisien refleksi pada sembarang titik di Z. Seperti itu. Jadi yang namanya gamma-topi ini merupakan kasus khusus dari gamma-topi Z. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan antara z-topi dan gamma-topi. Di sini dikatakan bahwa z-topi Z adalah E total dibagi H total. Kalau kita lihat di daerah 1 berarti ada E yang datang ditambah E yang mantul dibagi H yang datang tambah H yang mantul. Dimana kalau kita uraikan, maka akan kita dapatkan persamaan ini. Jika
Jika persamaan ini kita kalikan dengan eta 1 dibagi eta 1, maka akan kita dapatkan bentuk seperti ini. Jika sekarang pembilang dan penyebut kita kalikan seperti kita lihat pada slide, dikalikan dengan 1 per bla 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 dibagi 1 per bla bla bla, maka akan kita dapatkan bentuk persamaan seperti ini kalau kita sederhanakan. Dan sekarang kalau kita ingat bahwa gamma topi Z adalah EM1 minus dibagi EM1 plus kalikan E pangkat 2,1Z, maka Z topi Z sama dengan sekian. Jadi hubungan antara Z topi Z dan gamma topi Z bisa kita lihat seperti yang ada di slide. Jadi kalau kita mengetahui harga Z topi Z di satu titik, otomatis kita bisa menghitung harga gamma topi Z-nya dan juga sebaliknya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sifat dari Z topi Z. Sekarang kita lihat, misalkan kita punya titik 0 minus, di mana 0 minus ini adalah titik di daerah 1 yang sangat dekat dengan perbatasan, dan kita juga punya titik 0 plus, di mana 0 plus ini adalah titik yang dekat dengan perbatasan, tapi berada di daerah 2. Untuk mengetahui sifat Z topi Z, kita harus ingat dulu syarat batas untuk medan listrik, di mana syarat batas untuk medan listrik mengatakan bahwa E yang tangensial di dekat perbatasan bersifat kontinu, artinya E1 total di titik 0 minus akan sama dengan E2 total di titik 0 plus. E1 total adalah E yang datang tambah E yang mantul, sedangkan E2 total cuma ada E yang diteruskan. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu ini dari syarat batas, dan untuk syarat batas untuk medan magnet, kalau di perbatasan kita anggap tidak ada arus, maka akan kita dapatkan bahwa H total di titik 0 minus sama dengan H total di titik 0 plus. Nah, sekarang kita lihat. Z topi di titik 0 minus berarti adalah S1 total di titik 0 minus dibagi H1 total di titik 0 minus. Sedangkan Z topi di titik 0 plus bisa kita lihat persamaan seperti ini. Karena dari syarat batas medan listrik dan medan magnet, kita tahu bahwa S1 total sama dengan E2 total, H1 total sama dengan H2 total, artinya Z topi di titik 0 minus sama dengan Z topi di titik 0 plus, berarti Z topi itu bersifat kontinu di perbatasan. Sekarang kita akan melihat sifat dari gamma topi Z. Masih di titik 0 minus dan 0 plus, kita tahu hubungan antara gamma topi Z dengan Z topi Z seperti yang kita lihat pada slide. Maka gamma topi Z di titik 0 minus adalah Z topi di titik 0 minus dikurangi eta 1, karena 0 minus itu posisinya ada di daerah 1, dibagi dengan Z topi ditambah eta 1. Sedangkan gamma topi di titik 0 plus, persamaan yang bisa kita lihat di slide. Dari dua buah persamaan ini, kita sudah tahu bahwa Z topi di titik 0 minus sama dengan Z topi di titik 0 plus, tapi yang harus kita ingat, eta 1 tidak sama dengan eta 2. Artinya, gamma topi di titik 0 minus tidak sama dengan gamma topi di titik 0 plus. Dengan kata lain, gamma topi Z bersifat tidak kontinu di perbatasan. Sifat gamma topi yang kedua, sekarang perhatikan gambar ini. Misalkan kita memiliki titik Z di sini, dan titik Z sama dengan Z aksen. Besarnya koefisien refleksi di titik Z bisa kita lihat persamaan seperti ini. Sedangkan besarnya koefisien refleksi di titik Z aksen persamaannya adalah seperti ini. Jika persamaan ini saya atur-atur sedikit, misalkan saya kalikan dengan ini, dan akhirnya saya rubah posisinya, jika saya dapatkan bentuk seperti ini, maka bentuk seperti ini merupakan, yang warna hijau ini merupakan gamma topi Z, sedangkan yang warna biru ini adalah E pangkat 2 gamma topi 1 dikalikan dengan Z aksen min Z. Dengan kata lain, gamma topi Z aksen sama dengan gamma topi Z dikalikan dengan yang seperti kita lihat E pangkat 2 gamma 1 Z aksen min Z. Yang artinya, dengan mengetahui satu nilai koefisien refleksi di suatu titik, maka harga koefisien refleksi di titik lainnya
dapat dicari. Sekian video kali ini. Untuk materi berikutnya akan kita lihat bagaimana mencari EM1- dan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.